Belum memulai ibadah kita siang hari ini, mari kita siapkan hati untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Pakai baju yang rapi ya. Selama mendengarkan firman Tuhan, fokus dan duduk yang manis. Jangan sambil makan, bermain, atau jalan-jalan ya. Ikuti setiap instruksi yang diberikan. Memuji Tuhan dengan semangat. Halo, selamat siang adik-adik INKids. Ketemu lagi sama Mr. Coach. Selamat tahun baru ya, 2021. Di tahun yang baru ini adik-adik harus rajin olahraga supaya badannya tetap fit, dan perlu yang diingat makanan yang sehat ya, supaya badannya semakin kuat, nggak gampang sakit, apalagi di era pandemik ini. Oke? Iya ya. Sudah waktunya untuk ibadah INKids ya. Mr. Coach juga mau siap-siap dulu ya. Ada di rumah udah siap nih, mau ibadah INKids. Oke, Mr. Coach. Tunggu sebentar. Kita doa dulu ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, Kau berkati adik-adik INKids yang mau ibadah, supaya Kau persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih berkat-Mu buat kami semua. Kami ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mr. Coach balik dulu ya, udah mau siap-siap juga. Bye-bye. Hai Mr. Coach. Hai Moni, hai Boni. Hai. Apa kabarnya? Baik. Kalian mau kemana nih? Kita mau ke rumah Oma. Mr. Coach mau kemana? Mr. Coach mau pulang habis olahraga, capek, mau siap-siap untuk ibadah online INKids. Kalian ibadah online juga kan? Oh iya. Ya udah deh, ini udah Mr. Coach buru-buru ya. Bye-bye. Bye, Mr. Bye. Coach. Oke, adik-adik siap memuji Tuhan? Oke, tepuk tangannya ya. Hari ini Mistria ditemani oleh Nuri dan Gagak. Jadi adik-adik harus semangat ya. Katakan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, haleluya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari. Ayo ikutin. Bangga. Dan masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, dari terbit matahari
biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan, biarlah. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Masih semangat? Oke, ayo kita bertepuk tangan lagi. Jangan kalah semangat ya sama Nuri sama Gagak ya. Oke, ikutin. Oke, katakan, kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus manis dan, wow, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah. Katakan, lebih dalam, lebih dalam, ya, dari laut, lebih tinggi, amin, dari langit, lebih luas dari samudra. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah. Lebih dalam, lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari, wah, lebih luas dari apa? Oh, oh, kasih Yesus lebih dalam, lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah. Oh, sungguh. Oh, oh, sungguh indah. Sekali lagi. Oh, oh, sungguh. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wah, luar biasa. Adik-adik di rumah, Nur dan Gagak juga luar biasa. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan ya, adik-adik semua. Kita akan percaya bahwa Yesus begitu mengasihi kita. Say Jesus. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Say, Jesus loves me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Say, Jesus loves me. Say yes. Yes, Jesus loves me. Say yes. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Oke, sekali lagi ya, kita nyanyikan lagu ini ya. Jesus, Jesus
Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Say, Jesus loves me. Say yes. Yes, Jesus loves me. Say yes. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Say yes. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Oke adik-adik, kita akan berdoa ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati telinga kami, hati kami, pikiran kami, agar kami semakin bertumbuh Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan, amin. Ayo Kak Boni, kamu kok lambat sekali sih? Kayak kura-kura aja. Aduh, Moni, kok jalanmu cepat sekali? Kenapa sih harus buru-buru? Iya, Moni gak sabar mau ketemu Oma. Udah lama gak ketemu Oma. Oh iya nih, kok sepi ya? Oma lagi di mana ya? Ayo kita panggil. Ayo. Oma. Oma. Wah, cucu-cucu kesayangan Oma sudah datang. Tadi Oma lagi di dapur. Masak makanan kesukaan kalian. Ayam goreng. Asyik. Pantas. Dari tadi cium bau ayam goreng. Hehehehe. Hari Minggu lalu ada jalan-jalan gak? Gak ada Oma, kita di rumah aja. Oh, kalian sekolah minggu online kan? Iya dong Oma. Setiap hari Minggu kita selalu ikut sekolah online. Oh iya. Coba hari Minggu lalu ceritanya apa, Cu? Apa ya? Bentar, Boni ingat-ingat dulu ya. Kak Boni, kalau waktunya sekolah minggu online malah mainan HP Oma. Gak perhatiin. Enak aja. Emang kamu perhatiin? Iya dong, Moni ingat kok ceritanya. Nah, Kak Boni gak boleh begitu. Kalau lagi ibadah yang sungguh-sungguh, jangan sambil main HP. Iya Oma. Nah, coba Moni yang cerita ya. Siap Oma, minggu lalu ceritanya tentang Yosua dan Kaleb. Mereka disuruh Musa mengintai kota Kanaan. Katanya kota Kanaan itu subur, buahnya besar-besar.
Orang-orangnya juga besar-besar, Oma. Oh gitu. Terus apa lagi ceritanya? Masa sih itu ceritanya? Ih, kamu sibuk main HP kok. Sudah nggak boleh ribut. Terus apa ceritanya, Moni? Katanya bersambung, Oma. Kira-kira Oma tahu ceritanya? Tahu dong. Oma dulu waktu muda kan guru sekolah minggu. Beneran Oma? Coba, Oma yang cerita. Boni mau dengar. Iya, Oma. Moni juga mau dengar. Lama setelah Yosua dan Kaleb mengintai kota Kanaan, meninggallah Musa. Dan Tuhan menunjuk Yosua untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Tuhan berfirman kepada Yosua, "Kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Maka suatu hari Yosua mengutus 2 orang pengintai ke kota Yeriko. Mereka bersembunyi di rumah seorang wanita bernama Rahab. Rahab ini menyembunyikan mereka dari kejaran prajurit kota Yeriko dan membantu mereka untuk keluar dari kota Yeriko secara diam-diam. Rahab berkata bahwa penduduk kota Yeriko ketakutan terhadap bangsa Israel. Rahab juga meminta mereka berjanji untuk menyelamatkan dia dan keluarga saat bangsa Israel menyerang Yeriko, dan kedua pengintai itu menyetujuinya. Wah, keren. Menegangkan kalau sampai pengintai itu ketangkap. Kan kasihan ya Oma. Nggak cuma kasihan Kak Boni, rencana untuk menguasai kota Yeriko juga bisa gagal. Benar. Untung saja Rahab mau membantu mereka. Karena Rahab percaya Tuhannya bangsa Israel itu dahsyat. Mereka pasti kalah melawan bangsa Israel. Oh, iya Oma. Gak ada yang bisa mengalahkan Tuhan kita. Terus gimana ceritanya, Oma? Nah, suatu hari Yosua bertemu dengan malaikat Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan agar Yosua menyerang kota Yeriko. Tuhan sudah menyerahkan kota Yeriko kepada bangsa Israel. Wah, keren. Gimana caranya bangsa Israel menyerang kota Yeriko, Oma? Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mengelilingi kota Yeriko sehari sekali selama 7 hari. Hah? Disuruh mengelilingi aja, Oma? Iya. Yakin Oma nggak salah? Gimana bisa mengalahkan kota Yeriko kalau cuma dikelilingi aja? Iya cu, kalian bisa baca ceritanya di Alkitab. Di kitab Yosua pasal 6. Nih, Oma bacain ya. Yosua 6 ayat 3. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Wah, iya. Terus gimana Oma ceritanya? Hush, berisik kamu Kak Boni, nggak sabaran amat sih. Iya, seru loh. Nah, setiap pagi bangsa Israel berbaris dengan imam-imam di depan mereka membawa 7 sangkakala. Mereka mengelilingi kota Yeriko sekali, lalu kembali ke perkemahan mereka. Setiap hari seperti itu. Dan Yosua berpesan, mereka tidak boleh berbicara. Diam saja sambil mengelilingi tembok Yeriko. Hanya para imam yang terus-menerus meniupkan sangkakala.
Apa orang-orang kota Yeriko nggak merasa aneh ya sama bangsa Israel? Kok cuman keliling-keliling aja? Nah, waktu itu kota Yeriko tertutup rapat, Cuk. Gak ada yang masuk dan keluar. Karena mereka sebenarnya sudah ketakutan terhadap bangsa Israel. Oh gitu Oma. Terus setelah 6 hari gimana Oma? Nah, pada hari ke-7 mereka harus mengelilingi kota itu sebanyak 7 kali. Setelah itu para imam akan meniup panjang sangkakala. Saat itu mereka harus bersorak dengan suara nyaring. Dan itulah yang mereka lakukan saat mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Berserulah Yosua, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Maka bersoraklah mereka dengan nyaring. Maka runtuhlah tembok kota Yeriko itu. Lalu bangsa Israel memanjat masuk dan mengalahkan bangsa Yeriko. Hanya Rahab dan keluarganya yang dibiarkan hidup sesuai perjanjian dengan para pengintai. Halo adik-adik IN Kids, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian? Miss Dewi berharap kalian tetap semangat ya. Di tahun yang baru ya, sekalipun tahun ini mungkin kita masih beribadah secara online, tapi nggak apa-apa ya. Miss Dewi mau ya, Miss Dewi berharap setiap kita tetap semangat. Kenapa? Karena kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan kita ya. Nah adik-adik, siang hari ini ya, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ya firman Tuhan yang diceritakan oleh omanya Moni dan Boni ya, tentang bagaimana Tuhan membawa ya, meminta kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel untuk merebut kota Yeriko. Ya, tadi kita sudah dengar ya dari ceritanya Oma ya, bagaimana hebatnya Tuhan ya. Tuhan menyertai Yosua ya. Yosua memimpin bangsa Israel merebut kota Yeriko, dan kita dengar ceritanya ya. Yeriko itu punya tembok yang begitu besar ya, begitu kuat. Dibentengi, kota itu dibentengi dengan tembok yang begitu kuat. Tapi bangsa Israel bisa mengalahkan ya bangsa Yeriko dengan mudah. Kita dengar ceritanya ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka hanya mentaati apa yang Tuhan perintahkan untuk mereka lakukan, yaitu mereka mengelilingi. Selama 7 hari mereka mengelilingi tembok Yeriko itu. Dan di hari yang ke-7, bagaimana mereka melihat pekerjaan Tuhan yang hebat, yang dahsyat. Ya, di mana Tuhan di hari yang ke-7 dengan kuasanya yang dahsyat, Tuhan merubuhkan, menghancurkan tembok Yeriko yang begitu kuat. Sehingga bangsa Israel bisa masuk ke kota Yeriko dan merebut kota itu dan mengalahkan ya bangsa Yeriko pada saat itu. Di sini kita melihat ya cerita tentang betapa hebatnya Tuhan kita. Ya. Jadi bukan seberapa besar atau seberapa hebatnya musuh ya, bukan karena bangsa Yeriko itu bangsa yang mudah dikalahkan sehingga bangsa Israel bisa mengalahkan. Tapi di sini kita melihat bahwa kita punya Tuhan yang hebat ya. Karena Tuhan menyertai bangsa Israel ya. Karena Tuhan bersama dengan mereka, maka mereka bisa mengalahkan bangsa Yeriko. Nah, adik-adik, siang hari ini
Miss Dewi mau mengajak ya, kita sama-sama membaca satu ayat yang ada di kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9 ya. Yosua pasal yang pertama ayat 9. Kita baca sama-sama ya. Ini yang firman Tuhan katakan, ini yang Tuhan katakan kepada Yosua. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Siang hari ini Miss Dewi mau mengajak kita semua ya untuk mengingat ya, menghafalkan bila perlu ayat ini, sehingga ayat ini juga biarlah selalu menjadi pegangan buat kita. Ya, selama kita melewati tahun 2021 ini, mungkin banyak tantangan yang kita hadapi ya, banyak musuh atau lawan-lawan kita ya, tantangan yang harus kita hadapi di sepanjang tahun ini. Tapi mari kita selalu ingat firman yang kita baca siang hari ini. Yaitu apa? Tuhan katakan apa? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Ya adik-adik, yuk kita sama-sama ingat ayat ini, simpan ayat ini baik-baik di dalam hati kita, pikiran kita ya. Dan pada waktu kita melewati tahun 2021 ini, biarlah kita percaya bahwa selama Tuhan menyertai kita, Tuhan katakan Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai kita. Dia tidak pernah membiarkan apalagi meninggalkan kita. Itu janji firman Tuhan buat setiap kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia. Nah, jadi mari kita percaya, selama Tuhan menyertai kita, kita tidak usah takut ya. Sekalipun kita memiliki banyak tantangan yang harus kita hadapi di dalam kita menjalani kehidupan kita ya. Adik-adik mungkin punya challenge-nya juga, tantangan tersendiri ya. Mungkin tantangan yang harus dihadapi waktu harus belajar online untuk sekolahnya atau apapun ya. Tapi mari kita ingat satu hal, Tuhan menyertai kita, itu janjinya Tuhan. Dan selama Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena Tuhan yang akan berperang untuk kita. Sama seperti pada waktu bangsa Israel mengalahkan Yeriko, Tuhan yang berperang untuk mereka. Ya, bukan mereka. Tuhan yang berperang untuk mereka. Tuhanlah dengan kuasanya yang hebat dan dahsyat itu menghancurkan tembok Yeriko, sehingga bangsa Israel dapat dengan mudah masuk dan merebut tempat itu, kota itu. Ya sama dalam kehidupan kita, mari kita sama-sama percaya. Selama kita mentaati Tuhan ya, selama kita setia untuk mengikuti Tuhan, selama kita mempercayai Tuhan, mengandalkan Tuhan, kita tidak usah takut. Karena Tuhan yang akan berperang untuk kita. Dia yang akan menolong kita untuk menghadapi setiap tantangan apapun yang akan kita hadapi di sepanjang tahun 2021 ini. Ya. Biar itu menjadi ayat yang menjadi pegangan buat setiap kita. Ya, kita percaya Dia Tuhan yang beserta dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Oke, jadi sebelum kita selesai, Miss Dewi mau ajak ya adik-adik semua, yuk kita sama-sama berdoa yuk ya. Kita minta bahwa Tuhan menolong kita untuk tetap mempercayai Dia, apapun keadaan yang kita akan hadapi. Ayo kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami belajar, yang kami dengar pada hari ini. Tuhan, kami tahu kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Dan kami bersyukur
karena Engkau berjanji bahwa Engkau akan selalu menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan itu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Kami percaya bahwa selama Tuhan menyertai kami tidak perlu takut. Karena Tuhan yang akan menolong kami untuk menghadapi setiap tantangan apapun yang ada di depan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu mengasihi kami. Dan Engkau begitu setia ya Tuhan. Terima kasih, kami mau menyerahkan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang selalu menuntun kami dan menolong kami untuk selalu mentaati Engkau dan mengikuti jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan setiap anak-anak, setiap adik-adik yang siang hari ini beribadah secara online dan mendengarkan firman-Mu siang hari ini dimanapun mereka ada. Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, luar biasa ya Oma. Jadi bangsa Israel nggak pakai susah payah untuk mengalahkan kota Yeriko ya Oma ya? Benar Cu, Tuhan berperang bagi mereka. Mereka hanya harus taat dan percaya. Coba kalau mereka nggak percaya dan tidak melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, mungkin mereka nggak bisa mengalahkan Yeriko. Keren Oma. Bangsa Israel nggak pakai senjata apa-apa untuk mengerobohkan tembok Yeriko. Tapi Tuhan yang merobohkan untuk mereka ya Oma. Iya Cu, makanya kita juga harus belajar taat dan percaya pada Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Makanya Kak Boni, kalau lagi sekolah minggu online, jangan sambil main HP. Cerita firman Tuhan itu keren-keren kan? Kamu mesti deh. Iya, aku gak akan main HP lagi. Ternyata cerita firman Tuhan seru-seru, keren. Karena Tuhan kita keren Cu. Iya, benar-benar. Loh, Oma dengar suara perut keroncongan? Perut siapa nih? Perutnya Moni Oma. Lapar nih, pengen makan ayam gorengnya Oma. Makan yuk Oma. Iya Oma, ayo makan. Boni juga sudah lapar. Cucu, Oma sudah lapar. Cucu Oma sudah lapar semua ya. Ya oke, ayo kita makan. Ayo kita makan.